PIT Ar-Rahman? Islami berprestasi, mandiri, Allahu Akbar. Islami Indazia, Al-Qiyamu binafsi, Allahu Akbar. Islami outstanding, independent, Allahu Akbar. Hari ini coba untuk perhatikan teman-teman di samping kiri dan kanannya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Zafran. Kira-kira kenapa Zafran gak hadir hari ini? Sakit. Karena sakit. Sejak hari apa Zafran sakit? Sejak hari Selasa. Siapa yang ada mendoakan Zafran cepat sehat? Ada? Serius waktu ada doakan? Oke. Ada? Waktu ada doakan Hamzah ada? Oke. Yang ada mendoakan temannya berarti itu sudah bagus. Ingat, peduli dengan temannya. Yang belum, silahkan nanti didoakan semoga Zafran cepat sembuh. Oke. Sebelum kita belajar, sekarang bulan apa? Agustus. Bulan Agustus. Apa ciri khasnya? Merdeka. Kita ada merdeka. Kita merdeka. Sekarang semuanya berdiri. Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka. Selama air masih dikandung barat. Tetap setia, mempertahankan Indonesia. Tetap setia, membela negara kita. Oke, silakan semuanya kembali. Oke, barusan antum telah menyanyikan lagu apa? Tentang kemerdekaan. Pertanyaan Seza, kemerdekaan itu kita peroleh dengan mudah atau dengan susah payah? Dengan susah payah. Kalau sesuatu yang kita peroleh dengan susah payah, apa yang harus kita lakukan? Berjuang untuk Indonesia. berjuang untuk berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, berjuang untuk menjaga kemerdekaan. Artinya, mari bersama-sama kita berjuang untuk menjaga negara kita dari perpecahan dengan memulai dari kehidupan sehari-hari kita menjaga persatuan dan kesatuan, tidak berkelahi dengan teman ya. Tadi kita nyanyi lagu kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ketika saya sebutkan angka 17, antum jawab siap. Ketika sudah sebut angka 17, antum jawab Siap. Ketika sudah sebut Agustus, angkanya berapa? Agustus bulan ke berapa? 8 ya. Ketika sudah sebut angka 8, antum jawab Allahu Akbar. Oke? Kalau sudah sebut 8, apa jawabannya? Allahu Akbar. Kalau sudah sebut 45, maka jawabannya Yes. siapa yang saya lupa? Yes. 45 merdeka. Oke, setelah ulang. Kalau 17? Siap. 17? Siap. 8? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, gerakan ya. Oke. 45? Merdeka.
tujuan pembelajaran kita hari ini itu murid dapat memahami konsep berpikir komputasional. Murid dapat menyebut kegiatan sehari-hari yang menerapkan konsep berpikir komputasional. Kemudian dapat menyusun langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Nah, apakah antum pernah menggunakan alat elektronik atau komputer untuk melakukan penghitungan? Nah. Apa contohnya yang digunakan? Kalkulator. Apa lagi? HP, laptop ya. Di laptop yang bisa kita gunakan untuk mencari penjumlahan, perkalian, menggunakan apa biasanya? Pelajaran TIK kita kelas 5 apa? Oke. Dengan Microsoft Excel kita bisa dengan mudah melakukan penjumlahan, perkalian, pembagian dan menyelesaikan soal matematika lainnya ya. Pertanyaan saja. Kalau komputer bisa menghitung dengan cepat, kira-kira bagaimana cara komputer melakukannya? Gimana kira-kira? Memakai teknologi. Apakah komputer punya otak seperti kita? Tidak ya. Lalu kenapa dia bisa berpikir? Karena dia aplikasi. Karena dia aplikasi yang lain. Kenapa dia bisa berpikir? Kita tanya sama komputer 5 ditambah 7. Bisa dia jawab? Bisa. Berapa hasilnya? 12. Kalau antum sudah beri pertanyaan itu 5 ditambah 7 apa yang pertama kali dilakukan? Berpikir dulu ya, antum berpikir, berhitung baru bisa ketemu jawaban. Kalau komputer, bagaimana dia bisa menjawab? Ada datanya. Ada? Oke, ada datanya. Yang lain? Ada memori. Ada memorinya, oke, ada ingatannya berarti ya. Kira-kira dari mana datang ingatannya itu? Mari kita lihat ya. Sini sudah jelaskan ya. Konsep berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep-konsep ilmu komputer atau informatika. Kemampuan menyusun solusi secara logis dan sistematis. Nah, jadi tadi kita bingung kok bisa komputer menjawab. Sekarang kita cari tahu bagaimana cara komputer berpikir. Nah, konsep berpikir komputasional. Yang pertama yaitu berpikir kritis. Jadi komputer bisa berpikir kritis ya. Terus yang kedua, kreativitas. Di kreatif juga. Yang keempat, yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, kolaborasi. Coba ulangi yang pertama. Berpikir kritis. Yang kedua, Kreativitas. ketiga, Komunikasi. yang keempat, Kolaborasi. Oke, kolaborasi. Nah, selanjutnya, bagaimana prinsip komputer berpikir atau berpikir komputasional? Yang pertama yaitu dekomposisi. Ada yang pernah dengar kata dekomposisi sebelumnya? Pernah tuh dengar? Di mana? Di pelajaran apa kita pernah mendengar kata dekomposisi? IPA. Saya kasih dulunya IPA kelas 5 tentang daur hidup. Yang terakhir ada namanya dekomposer. Atau ingat? Ingat dekomposer? Apa itu dekomposer? Sebagai pengurai. Sebagai apa? Pengurai. Nah, sama dengan di sini, dekomposisi artinya adalah memecah masalah kompleks menjadi masalah kecil. Apakah antum pernah kesulitan dalam menghafal Al-Quran? Sesuatu yang sulit itu adalah masalah. Masalah harus kita selesaikan, harus kita pecahkan. Kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kira-kira apa saja masalah kecil dari kesulitan dalam menghafal Al-Quran? Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan dalam menghafal Al-Quran? Siapa yang mau menyampaikan dari awal? Lupa-lupa, tidak bersungguh-sungguh, bermain-main saat menghafal Al-Quran, tidak konsentrasi. Oke, ada lagi? Oke, bagus. Sekarang kita perhatikan ke depan. Masalah besar. Masalah besarnya tadi itu kesulitan dalam menghafal Al-Quran. Beberapa masalah kecil boleh yang tambahkan nanti ya. Yang pertama,
Kedua, tidak fokus dan tidak bersungguh-sungguh. Nah, maka solusinya nanti ada membaca Al-Quran. Ketika kita tidak fokus, tidak sungguh-sungguh, berarti ada membaca Al-Qurannya belum tepat. Kemudian belum bisa baca Al-Quran, artinya masih dikro, sehingga solusinya apa? Dibacakan dulu, sehingga bacaannya itu sudah benar dengan tajwidnya juga benar, maka antum akan mudah dalam menghafal. Paham dengan maksud konsep dekomposisi, mengurai masalah besar menjadi masalah kecil, paham? Apa yang pertama dari prinsip berpikir komputasional? Apa yang pertama? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi tadi? Mengurai masalah besar menjadi masalah Kecil. Paham tuh? Fahimna insyaallah. Oke, lanjut. Yang kedua adalah pengenalan pola. Pengenalan pola atau mengidentifikasi persamaan. Pola adalah sesuatu yang berulang atau teratur sehingga kita bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Paham maksudnya pola? Paham. Apa itu pola? Sesuatu yang berulang. Sesuatu yang berulang sehingga kita bisa menebak yang setelah ini apa. Contohnya di sini ya, kita bermain detektif pola. Pola yang pertama, ini gambar apa? Bintang. Ini Bulan. lingkaran. Ini Bintang. ini Bulan. ini Bintang. ini. Kira-kira gambar apa setelahnya? Bintang. Bintang. Polanya berulang sama ya. Bintang lingkaran, bintang lingkaran, bintang lingkaran. Maka di sini adalah bintang lagi, lingkaran lagi, bintang lagi, lingkaran lagi. Paham yang pertama? Paham. Yang kedua, ini gambar apa? Bola. Apa? Bola laki. Ini Bola basket. ini Bola laki. ini Bola laki. Bola basket. Bola laki. ini adalah bola Laki. bola casting. Nah, untuk memperdalam pengetahuan itu, di sini Ustazah punya tugas detektif bola. Di sini ada beberapa gambar. Antum tebak gambar selanjutnya apa berdasarkan pola yang sudah tersedia. Bantu bagikan ke teman sebelah. Coba perhatikan kertas yang sedang bagikan. Ada yang mau bertanya? Nah, namanya Ya betul. ya gambarnya ikut Ya, antum tulis gambar ya. Seperti apa gambarnya? Oh, mirip, setidaknya mirip. Aku mengerjakannya 5 menit. Silakan ditukar kertasnya dengan teman sebelah. Sudah? Sudah ditukar? Tangga udah ditukar? Silakan ditukar. Oke, kita bahas sama-sama ya tentang pengenalan pola. Kita kembali lagi ke materi yang tadi. Oke. Pola, tadi kita sudah belajar pola ya. Ternyata pola itu tidak hanya sekedar gambar atau angka yang bisa antum tebak. Pola itu juga erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Tadi konsepnya pola adalah pengulangan sesuatu yang berulang sehingga kita bisa menebak apa lagi selanjutnya. Apa contohnya yang dekat dengan kehidupan kita? Contoh pola waktu sholat. Pola waktu sholatnya apakah berulang setiap hari? Ya. Sama setiap hari? Ya. Apa aja urutannya? Apa itu? Pertama apa? Subuh. Subuh. Maghrib. Isya. Besoknya balik lagi. Zuhur. Asar. Maghrib. Isya. Oke, dari pola ini, kalau antum udah selesai sholat zuhur, berarti sholat wajib selanjutnya sholat apa?
tidak berubah. Itu namanya pola, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi komputer juga berpikir seperti kita berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Mereka belajar dari pola. Selanjutnya adalah abstraksi. Ini prinsip yang ketiga ya. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi, artinya memecahkan masalah besar menjadi kecil. Yang kedua tadi pola, artinya pengulangan. Ketiga adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstrak berasal dari kata abstrak. Antum pernah dengar kata abstrak? Abstraksi fokus pada informasi yang penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Kita ambil bagian yang penting, abaikan bagian yang tidak penting. Inti dari abstraksi adalah kita fokus pada bagian yang penting dan kita abaikan bagian yang tidak penting, yang tidak jelas, yang tidak perlu sama kita abaikan. Yang perlu dan yang penting kita fokus, kita ingat, kita perhatikan, kita fokuskan ke bagian tersebut, ya, itu namanya abstraksi. Nah, pernahkah antum menyelesaikan soal matematika seperti ini? Ismail membeli 5 buku di koperasi sekolah. Setiap buku memiliki harga Rp5.000. Berapakah total uang yang harus dibayar? 25.000. Kenapa kita bisa berpikirnya cepat? Apa bagian di sini yang antum jadikan poin penting? Yang kita jadikan poin penting di sini adalah 5 buku dan harga satuannya. Nah, ini konsep berpikir abstraksi tadi ya. Informasi penting, kita fokus pada informasi penting. Apa aja informasi pentingnya? Bukunya 5 buah, harganya 5.000. Maka kita akan mampu membuat kalimat matematikanya 5 dikali 5.000. Hasilnya 25.000. Lalu apa informasi yang tidak penting yang bisa kita abaikan dari cerita ini? Orang yang membeli. Ismailnya tidak perlu kita cari tahu siapa itu Ismail. Tidak perlu kita memikirkan siapa Ismail. Kemudian tempat dia membeli, tidak perlu kita tahu di mana itu koperasi sekolah. Tidak perlu kita pikirkan. Kita fokus pada poin pentingnya saja. Fokus utama adalah angka untuk menyelesaikan jawaban. Paham dengan prinsip berpikir komputasional secara abstraksi? Apa itu tadi abstraksi? Yang tidak jelas. Apa? Fokus pada bagian yang penting, abaikan bagian yang tidak penting atau tidak jelas. Paham tuh? Fahimna insyaallah. Lanjut yang keempat, berpikir algoritmik. Apa itu berpikir algoritmik? Menyusun langkah-langkah, instruksi atau prosedur dengan sistematis. Berpikir secara sistematis. Mari kita buat algoritma. Jadi algoritma ini juga erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, coba bayangkan jika kita adalah robot yang harus bangun pagi, bersiap dan berangkat ke sekolah. Algoritmanya atau urutan langkah apa yang paling efisien yang akan kita programkan untuk diri sendiri agar tidak telat ke sekolah, apa saja? Yang pertama, kata kuncinya adalah urutan langkah. Berarti dia harus berurutan. Pertama yang berwudu. Oke. Apa lagi? Memasang alarm. Apa lagi? Baca doa sebelum tidur. Oke. Tidur lebih awal. Apa lagi? Oke, bangun lebih cepat. Kemudian? Mandi lebih cepat. Nah, pergi sekolah lebih cepat ya. Antum harus mengukur berapa lama waktu dari rumah
yang dibutuhkan untuk berjalan ke sekolah. Kalau 30 menit, kita masuk jam 7.20, berarti berangkatnya harus jam berapa? Jam 6. Jam setengah 7. Jam setengah 7 boleh. Kalau masuk jam 7.20, perjalanan dari rumah ke sekolah 30 menit, antum berangkat jam 7, bakalan terlambat atau tidak? Ya. Terlambat ya, harus diukur waktu perjalanannya. Oke, selanjutnya kita assessment. Mengerjakan tugas dari 4 poin yang kita bahas tentang prinsip komputasional tadi. Bisa antum pahami? Coba siapa yang bisa mengulangi 4 prinsip tadi? Pertama, Dekomposisi. ya, apa itu dekomposisi? Mau jawab angkat tangan? Masalah besar menjadi masalah kecil. Oke, yang kedua apa? Pola. Pola, apa itu pola? Pengulangan. Naila? Oke, pengulangan. Yang ketiga? Abstraksi, apa itu abstraksi Yazid? Fokus pada hal yang Saya kira tahu. abstraksi. Fokus pada hal penting. Biarkan hal yang tidak penting. Oke, abaikan hal yang tidak penting. Yang keempat, Algoritma. algoritma. Apa itu algoritma? Langkah. Oke, langkah-langkah atau urutan. Oke, sekarang sudah punya lembar tugas yang akan antum kerjakan mengenai 4 prinsip berpikir komputasional yang sudah kita bahas tadi. Antum kerjakan ya. Silakan di-offer ke temannya. Meskipun nggak punya cara sendiri. Silakan dikerjakan selama 5 menit. Udah selesai? Oke, kalau udah selesai silakan dikumpul ke teman paling kanan di anggota kelompok antum. Yang mengumpulkan silakan antar ke ustazah. Ya, bagaimana tugas yang dikerjakan? Apakah bisa menjawab dengan mudah? Bisa. Sudah paham tentang prinsip berpikir komputasional? Oke, siapa yang bisa maju ke depan menyampaikan kesimpulan dari materi pelajaran kita hari ini? Ada reward untuk yang berani menyampaikan ke depan. Angkat tangan, Rashid. Nah, silakan. Dari situ aja berdiri. Berdiri. Ya, silakan Rashid. Dekomposisi. Buat sebutkan judulnya dulu. Apa dekomposisi? 4 prinsip. 4 prinsip berpikir komputasional. Oke. Dekomposisi. Ya. Memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil. Oke, 2. Pola. Urutan. Pengulangan. Oke, 3. Abstraksi. Ya. Fokus kepada yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Oke, 4. Algoritma. Urutan langkah-langkah. Oke, betul jawaban Rashid. Betul. Betul Rashid. Oke, ini ada yang ingin keluar dari satu saja. Rashid, kemarin antum juga ya? Oke. Baik. Kesimpulan dari materi kita hari ini saya tambahkan ya dari yang disampaikan oleh Rashid. Konsep berpikir komputasional adalah teori yang dekat dengan keseharian kita. Artinya, cara berpikir komputer itu sebenarnya
sama dengan cara berpikir kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikian materi tentang berpikir secara komputasional kita pada hari ini. Pekan depan akan kita lanjutkan kembali materinya tentang penerapan berpikir secara komputasional, kemudian bagaimana manfaatnya dan bagaimana pengaplikasiannya. Kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.